Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 8 akan menyampaikan hasil pengamatan kami dari video pendahuluan, di mana kelompok 8 beranggotakan saya sendiri Fursan, lalu nanti ada Glenn, Giska, Arfa, dan juga Ibnu. Apa sih yang bakal kita sampaikan pada kesempatan kali ini? Di sini terdapat 4 poin, yaitu HTML, W3C, teknologi web lainnya, dan juga kesimpulan. Nah, pertama-tama apa sih HTML itu? HTML adalah Hypertext Markup Language, di mana penciptanya adalah Sir Tim Berners-Lee. Dan tahun pembuatannya pada akhir tahun 1991, itu tidak dirilis secara resmi. Dan versi pertama dirilis pada tahun 1993. Nah, tujuan dari HTML itu apa sih? HTML bertujuan untuk berbagi informasi yang dapat dibaca dan diakses melalui web browser. Nah, ada nih penemuan-penemuan lainnya oleh Tim Berners-Lee. Pertama ada HTTP atau Hypertext Transfer Protocol. Protokol untuk mentransfer hypertext, request, dan informasi antara browser dan server. Lalu ada WWW atau World Wide Web, sistem di mana dokumen-dokumen hypertext saling terkait dan dapat diakses melalui internet. Lalu ada web browser, perangkat lunak untuk menampilkan halaman web. Nah, masih ada dua lagi nih, apa aja tuh? Pertama ada web server. Web server adalah perangkat lunak dan perangkat keras yang mengirim halaman web ke pengguna. Dan yang terakhir ada web page, dokumen atau sumber informasi yang cocok untuk www dan dapat diakses melalui browser. Nah, untuk poin-poin selanjutnya akan dilanjutkan oleh Glenn. Terima kasih semuanya. Penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya. Di sini ada World Wide Web Consortium atau W3C. W3C atau World Wide Web Consortium adalah organisasi internasional yang berkomitmen untuk meningkatkan web. Direktur utama dari organisasi ini adalah Sir Tim Berners-Lee. Tugas utama dari organisasi ini adalah: pertama, membuat standar-standar untuk segala sesuatu yang ada di web. Yang kedua, mengembangkan protokol dan panduan untuk memastikan perkembangan web jangka panjang. Untuk lokasi organisasi ini tidak memiliki tempat utama, tetapi mereka memiliki beberapa institusi di beberapa negara. Yang pertama, MIT di Cambridge, MA, USA. Yang kedua ada RSIM, yaitu di Sofia di Antipolis, France. Dan yang ketiga ada di Keio University, yaitu ada di Tokyo, Jepang. Dan yang terakhir ada di Beihang University, yaitu di negara Cina, Beijing. Lalu di sini ada standar yang ditentukan oleh W3C. Standar yang ditentukan oleh W3C yang pertama adalah Web Design Applications, yaitu standar terkait desain dan aplikasi web termasuk HTML, CSS, SVG, dan lainnya. Yang kedua di sini ada Web Architecture, yaitu standar untuk struktur dasar dari WWW, termasuk protokol seperti HTTP dan URI. Yang ketiga ada Semantic Web, yaitu teknologi yang memungkinkan data untuk dihubungkan dan diproses oleh mesin. Yang keempat ada XML Technology, yaitu bahasa yang markup yang mendefinisikan aturan untuk dokumen yang dapat dibaca oleh manusia dan mesin. Dan di sini juga ada Web of Service, yaitu standar untuk layanan web yang memungkinkan interaksi antar aplikasi melalui web. Lalu, di sini juga ada tujuan standar. Tujuan standarnya yaitu agar standar dapat diimplementasikan pada web browser untuk memastikan konsistensi dan kompatibilitas. Nah, di sini juga ada teknologi web lainnya, seperti HTML, CSS, dan JS. Nah, di sini untuk penjelasan mengenai HTML. Jadi, tujuan HTML ini adalah membuat struktur sebuah halaman dan menyajikan konten. Fungsinya yaitu menentukan elemen-elemen seperti heading, paragraf, link, gambar, tabel, dan lainnya. Dan di sini ada CSS juga. Tujuan dari CSS yaitu menghias halaman agar terlihat lebih indah dan bagus. Dan fungsi dari CSS sendiri yaitu untuk mengontrol tata letak, warna, font, dan estetika lainnya pada halaman web. Dan di sini juga ada JS. Tujuan dari JS ini adalah membuat website lebih interaktif. Dan fungsinya yaitu menambahkan fungsi dinamis seperti animasi, form, visualization, slideshow, dan lainnya. Nah, lalu terakhir, di sini kita sampai kepada kesimpulan mengenai materi ini. Nah, di sini ada HTML, CSS, dan JavaScript. Kesimpulannya yaitu 3 pilar utama dalam pembuatan website. Dan W3C yaitu memainkan peran penting dalam menetapkan standar web untuk memastikan konsistensi dan kompatibilitas. Dan perkembangan teknologi terus berkembang
membawa inovasi baru dalam pembuatan dan pengamatan web. Dan pengalaman web maksud saya, maaf. Oke, jadi sampai sini saja penjelasan saya. Terima kasih.